Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Selama 1 minggu ini kita disibukkan dengan segala aktivitas kita, baik itu pekerjaan kita maupun pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita. Nah, saat ini marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Marilah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan merasakan kehadirat Tuhan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan melalui persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Saat Ini Saat Indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang boleh kami rasakan di setiap saat dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami.
Kami juga mengucap syukur untuk kebersamaan dengan keluarga kami dan juga dengan teman-teman di sekitar kami. Tuhan, saat ini kami hendak memuji, menyembah dan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat beribadah dengan sepenuh hati kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami, sehingga kami dapat beribadah dengan penuh sukacita di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saat ini mari kita bersekutu dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang bersuka, karena Allah sudah begitu baik kepada kita. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu mari kita lanjutkan pujian kita dengan menyanyikan lagu Datanglah ke Bait-Nya. Ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk majelis, untuk guru sekolah minggu, dan juga untuk tim multimedia, dan juga untuk setiap orang yang turut ambil bagian di dalam pelayanan di GKT Citra Raya ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami bersehati berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini. Biarlah Tuhan Kau yang mau tolong mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi, di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, di dalam setiap kesibukan pelayanan yang harus mereka kerjakan. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka semangat Tuhan dalam melayani dan juga dalam mengembalakan jemaat di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap majelis, untuk setiap guru-guru sekolah minggu dan juga tim multimedia, dan juga setiap orang-orang yang turut ambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan, tolong mereka semua untuk mereka dapat bekerja sama melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pelayanan yang mereka kerjakan, yang sudah Tuhan percayakan pada mereka, boleh
mereka kerjakan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk jemaat GKT Citra Raya. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman masing-masing jemaat. Kita juga berdoa untuk setiap pergumulan yang jemaat hadapi, baik itu di dalam pergumulan dalam keluarga, mungkin mereka juga ada yang sakit ataupun juga mengalami kejenuhan, pergumulan ekonomi yang saat ini mereka rasakan karena pandemi seperti saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan setiap jemaat kekuatan, pengharapan, dan Tuhan sendiri akan memberikan sukacita di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami juga teringat dengan jemaat-Mu tempat ini Tuhan, dengan rekan-rekan seiman kami Tuhan, Kau yang mengetahui setiap keberadaan mereka. Mungkin saat ini mereka mengalami kejenuhan karena pandemik, mereka mengalami pergumulan di dalam keluarga mereka, di dalam perekonomian mereka. Mungkin mereka ada di antara kami juga ada yang mengalami sakit. Tuhan, Kau sendiri yang mau jamah setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengalami semuanya itu. Tuhan, bangkitkan kerinduan bagi setiap jemaat supaya boleh bertumbuh dalam iman kerohanian kami masing-masing. Biarlah kami juga boleh tetap beribadah dengan sukacita walaupun secara online. Kami boleh dibangkitkan kembali dari kejenuhan ini Tuhan. Biarlah setiap masalah-masalah yang kami hadapi tidak menghalangi kami untuk beribadah kepada Tuhan, tidak menghalangi akan setiap pertumbuhan iman kami. Tuhan, terus kuatkan kami, berikan kami iman pengharapan, berikan pada kami kekuatan Tuhan untuk tetap setia bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau-lah yang akan menolong kami dalam setiap kesukaran-kesukaran yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pokok doa ini. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk pemerintahan pusat dan daerah saat ini di dalam penanganan COVID-19. Kita berdoa juga untuk proses pendistribusian vaksin COVID-19 yang sudah berjalan, biarlah dapat berjalan dengan baik dan semua warga dapat divaksin sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kita juga berdoa untuk tenaga medis dan juga pasien yang terinfeksi supaya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk pemerintahan pusat maupun daerah di dalam penanganan COVID-19 ini khususnya Tuhan. Tolong Tuhan untuk setiap aparat yang ada supaya setiap aparat juga boleh mengambil keputusan kebijakan yang tepat untuk masyarakat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pendistribusian vaksin COVID-19 ini Tuhan. Biarlah vaksin-vaksin yang sudah tersebar pendistribusiannya boleh dapat digunakan masyarakat dengan baik dan juga dapat mengurangi Tuhan untuk proses penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk tenaga medis, untuk dokter, untuk perawat, untuk sukarelawan, dan juga untuk setiap pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi setiap mereka. Tuhan berikan kepada mereka perlindungan dan kekuatan supaya setiap tenaga medis yang ada juga boleh dapat melayani pasien yang terinfeksi dengan penuh semangat, penuh hati yang melayani. Berdoa untuk setiap pasien juga boleh dapat Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan, berikan pengharapan dan semangat Tuhan di dalam proses penyembuhannya ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa
apapun yang terjadi, yang boleh kami alami, Engkau sendiri yang mengizinkan, dan kami percaya bahwa semuanya ini hanya untuk kebaikan kami yang tidak kami tahu Tuhan apa rencana yang terbaik yang Kau berikan buat kami Tuhan. Namun sungguh kami belajar untuk tetap bersyukur dalam setiap keadaan yang sulit bagi kami untuk menghadapi ini semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kita, di hari depan kita. Mungkin kekhawatiran, ketakutan ada di dalam hati kita ketika kita memikirkan akan hari esok. Namun kita punya Tuhan Yesus yang setia, kita punya Tuhan Yesus yang menuntun kehidupan kita ketika kita tidak tahu apa yang akan kita jalani hari esok. Tuhan yang setia yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba Tuhan yang melayani. Selamat malam, jemaat yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing? Masih tetap semangat untuk mengikut Tuhan, masih tetap semangat untuk beribadah, masih tetap semangat untuk bisa bersekutu setiap hari Rabu malam di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita mohon pertolongan dari Roh Kudus supaya di tengah pandemi yang tak kunjung usai ini kita tetap boleh diberikan kerinduan untuk datang kepada Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur masih diberikan kehidupan, masih bersyukur juga bisa diberikan kesempatan untuk beribadah, bersekutu
seperti pada malam hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu, perlindungan, pemeliharaan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan pada malam hari ini kami sudah memuji Engkau, dan kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami bersama-sama boleh terberkati melalui firman yang kami baca, kami renungkan, dan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, saya ajak terlebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, dan saya harap jemaat juga bisa mengikuti melalui Alkitab ataupun Alkitab dari gadget masing-masing. Di sini LAI memberikan judul bagian ini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan? Sementara kamu berjalan," maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau salah satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk di dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia
memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, suatu ketika saya membelikan kedua orang tua saya sebuah alat kaca pembesar untuk handphone. Karena kedua orang tua saya baru saja beberapa bulan mereka belajar untuk memakai gadgets, belajar untuk memakai HP Android. Saya membelikan kaca pembesar untuk handphone ini tujuannya apa? Supaya mereka dapat menikmati dengan lebih jelas beberapa foto maupun video-video yang seringkali kadang kami kirimkan melalui aplikasi WhatsApp. Supaya mereka dapat menikmati dan supaya mereka apa? Supaya mereka juga dapat semangat di dalam mempelajari HP Android yang baru saja kami belikan. Sehingga mereka benar-benar bisa menggunakannya dengan baik dan mereka bisa berkomunikasi dengan baik bersama dengan kami dan juga keluarga yang lainnya. Kaca pembesar tersebut saya beli secara online dan sebelum membelinya saya sudah terbiasa membaca ulasan dari toko yang menjualnya dan memang di situ ditawarkan sebuah produk kaca pembesar bagi handphone yang cukup baik dan penjual bahkan mengklaim dengan menggunakan kaca pembesar ini tampilan layar HP itu akan 3 kali terlihat lebih besar daripada ukuran normalnya sehingga kita dapat lebih puas untuk melihat layar, melihat gambar, melihat foto, melihat video dari handphone yang kita miliki. Promosi ini sangat menarik hingga akhirnya saya merasa ini yang dibutuhkan oleh kedua orang tua saya saat ini. Sehingga saya semangat juga untuk membelinya dan saya membelinya langsung dan saya tidak sabar untuk menanti kedatangan dari kaca pembesar ini. 5 hari kemudian akhirnya barang tersebut datang dan dibungkus dengan bungkus yang cukup rapi. Saya mulai unboxing nih kaca pembesar yang baru datang ini dengan penuh semangat. Tetapi kemudian setelah saya membuka satu demi satu bungkusnya, kotaknya, dan saya menemukan barang kaca pembesar yang ada di dalamnya, ternyata kekecewaan itu mulai merasuk di dalam benak saya. Kenapa? Karena setelah saya membuka kotak bungkus dari barang ini, terlihat kaca pembesar yang begitu sederhana, terbuat dari plastik yang tidak terlalu kokoh. Kemudian ketika saya kembali melihat layar kaca pembesarnya itu, tidak seperti yang ada di iklan, tidak seperti yang digambarkan dan didefinisikan dan juga difoto melalui gambar produk yang dipresentasikan. Kaca pembesar itu terlihat buram dan bahkan sama sekali terdapat sedikit cacat goresan pada bagian dari kaca pembesar handphone tersebut. Barang yang datang itu sungguh benar-benar berbeda dari apa yang sudah diulas oleh lapak penjual tersebut, tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Akhirnya apa? Alat pembesar atau alat kaca pembesar layar handphone ini akhirnya tidak digunakan dan hanya tersimpan rapi di sebuah laci di rumah kami. Dan walaupun kadang memang harus digunakan, tetapi setiap kali menggunakan selalu ada kekecewaan yang timbul, di mana selalu merasa barang ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Jemaat yang kasih Tuhan, kekecewaan yang sama juga dapat terjadi dalam kehidupan kita ketika apapun yang kita harapkan dapat terwujud mulai tahun 2020 kemarin hingga tahun 2021 hingga saat ini belum saja terwujud. Apalagi kita sudah memasuki pertengahan tahun 2021 ini. Gitu ya, semuanya seakan-akan harus tertunda, semuanya harus kita relakan untuk sirna begitu saja karena pandemi COVID-19 yang tentu saja belum berakhir hingga hari ini. Mungkin ada yang mempunyai liburan, rencana berlibur bersama dengan keluarga beberapa waktu yang lalu dan sebentar lagi akan menjelang masa liburan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi sekali lagi pemerintah menghimbau untuk tetap sebisa mungkin tidak berlibur atau mudik keluar kota untuk menghindari terjadinya penyebaran virus COVID-19 yang semakin bisa meluas. Kita diminta untuk mengisolasi diri sehingga timbul kekecewaan di dalam hati kita. Mungkin ada beberapa juga rekan-rekan yang mempunyai rencana tahun ini akan menikah atau tahun kemarin akan menikah tetapi harus tertunda untuk sementara waktu. Kenapa? Karena kalau dipaksakan segala sesuatunya itu akan terlaksana dengan situasi yang serba terbatas.
Ada mungkin juga yang mempunyai rencana untuk mengembangkan usaha mulai tahun lalu, awal tahun hingga pertengahan tahun ini. Tetapi sekali lagi justru yang terjadi itu di luar ekspektasi. Ada yang mengalami kebangkrutan, ada yang mengalami kehancuran dalam usahanya. Bahkan ada juga yang mengalami kehilangan di dalam pekerjaannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi yang demikian tentu bisa menimbulkan perasaan kecewa, marah, putus asa yang membayangi kehidupan kita di saat ekspektasi atau harapan kita itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi hingga saat ini. Bahkan beberapa orang mengatakan, ya sudah, ini adalah akhir dari segalanya. Demikian juga yang dialami oleh dua orang murid Yesus yang pada waktu itu juga sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Salah satunya bernama Kleopas. Lukas mencatat bahwa saat itu muka mereka muram, seperti yang tercatat dalam ayat 17, ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang tidak mereka kenali di dalam perjalanan. Kekecewaan mereka nampak dalam percakapan dengan Yesus yang telah bangkit dan berjalan bersama-sama dengan mereka, di mana Yesus yang semula diharapkan bisa menjadi pembebas bagi bangsa Israel, namun pada akhirnya harus mati, berakhir dengan tragis, di mana kematiannya bahkan harus terjadi di atas kayu salib, seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-20. Bagi para murid, kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah akhir dari segalanya. Sehingga pada waktu itu mereka memilih untuk meninggalkan Yerusalem dan kembali ke kampung asal mereka yang bernama Emmaus dalam ayat yang ke-13. Bahkan dalam jawaban mereka kepada Yesus yang tercatat di dalam ayat yang ke-19, terlihat bahwa mereka tidak lagi menyebut Yesus itu sebagai Mesias, tapi Yesus hanya disebutkan sebagai Nabi, seperti sebutan Nabi pada umumnya yang berasal dari Nazaret. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa kedua orang murid tersebut mengalami kekecewaan yang luar biasa. Dan kekecewaan yang mereka alami itu sesungguhnya disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka akan apa yang pernah diajarkan oleh para nabi terkait dengan kematian Yesus dan juga kebangkitannya. Yesus dalam ayat yang ke-25 juga menegur mereka secara langsung. Selain kurang dapat memahami, ternyata juga dikatakan mereka tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Walau sesungguhnya mereka telah mendengar kabar dari perempuan-perempuan dan para murid lainnya bahwa kubur Yesus telah kosong, namun mereka tetap tidak percaya seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Dalam sikap yang tidak percaya tersebut sesungguhnya secara tidak langsung mereka juga meragukan kuasa Tuhan di dalam peristiwa kebangkitan yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus sendiri. Akan tetapi perjumpaan langsung dengan Yesus, Sang Firman yang hidup itu dalam perjalanan ke Emmaus telah membuka mata kedua orang murid tersebut, sehingga apa dikatakan dalam ayat yang ke-32, ketika mata mereka terbuka dan mereka bisa memahami apa yang dikatakan oleh Yesus, hati mereka menjadi berkobar-kobar. Bahkan pada akhirnya dicatat bahwa para murid ini kemudian mereka bersemangat untuk kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk bersaksi kepada murid-murid Yesus yang lain dan hendak mengatakan, benar, Yesus itu sungguh bangkit. Hati kedua murid tersebut menjadi berkobar-kobar setelah mereka mendengarkan penjelasan Yesus bahwa memang benar dirinya adalah Mesias yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, baik dalam kitab-kitab Musa dan segenap kitab para nabi, seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-27. Dalam penjelasannya tersebut, Yesus juga hendak menekankan bahwa Mesias memang sesungguhnya harus menderita di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya dapat masuk kepada kemuliaannya, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-26. Kematian yang Yesus harus alami bukanlah akhir dari segalanya, namun itu merupakan jalan untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan di dalam kebangkitannya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah di tengah masa-masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir ini, marilah kita tetap memiliki kehidupan yang berpengharapan dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Pengharapan tersebut dapat kita ketemukan melalui setiap janji-janji pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang dinyatakan untuk setiap firman yang kita baca, kita pahami hari demi hari. Ketika kita bisa memahami firman Tuhan dengan benar seperti yang dialami oleh dua murid yang ke Emmaus, sesungguhnya kita akan mengalami perjumpaan secara langsung dengan Tuhan, Sang Firman yang hidup. Sehingga hidup kita akan diubahkan dari keputusasaan menuju kepada kehidupan yang penuh dengan semangat. Jemaat yang kasih Tuhan, khotbah saya ini saya tutup dengan sebuah kesaksian dari seorang rekan dokter yang ada di NTT yang pada waktu itu kami dengarkan kesaksiannya dalam sebuah persekutuan doa bagi para dokter-dokter di NTT melalui rekan-rekan perkantas yang ada di sana. Di sana pada waktu itu COVID-19 mulai masuk ke NTT dan beberapa masyarakat yang ada di NTT mulai terjangkit dengan pandemi COVID-19 ini atau virus COVID-19 ini. Dan dalam kesaksiannya ini menarik, sang dokter ini suatu ketika dia terlibat di dalam penanganan pasien-pasien COVID-19 di sebuah rumah sakit yang ada di NTT. Dan dia bercerita ada seorang oma yang pada waktu itu menjadi pasiennya yang terkena COVID-19 dan oma ini harus dirawat di sebuah ruang isolasi di sebuah rumah sakit pada waktu itu yang benar-benar khusus untuk menangani pasien COVID-19. Oma tersebut terlihat terbaring dengan lemas dan kurang lebih dikatakan 14 hari ia harus bed rest di atas ranjang. Bahkan dikatakan untuk duduk pun oma ini mengalami kesulitan. Akan tetapi dokter ini adalah seorang anak Tuhan, seorang Kristen, dan dia berinisiatif untuk membacakan firman Tuhan bagi oma tersebut. Dengan harapan apa? Supaya oma ini bisa dikuatkan secara kerohaniannya, supaya oma ini bisa juga mengalami pertolongan dari Tuhan, sehingga imun tubuhnya boleh kembali mengalami peningkatan dan oma ini bisa cepat dipulihkan. Dan puji Tuhan, setelah dokter ini selesai membacakan sebuah perikop firman Tuhan, tiba-tiba si oma ini dapat langsung duduk dan mengaku badannya lebih segar. Wow, sungguh luar biasa. Gitu ya, dokter ini benar-benar dia merasa amazed gitu ya, merasa sangat luar biasa kuasa firman Tuhan. Pada waktu itu dokter ini hanya sekedar mendoakan dan juga membacakan firman Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan itu nyata melalui firman yang dibacakan dan didengarkan oleh oma tersebut. Ini sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dan hidup yang dialami oleh dokter tersebut, bahwa firman Tuhan itu sungguh berkuasa. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, jangan pernah menyerah dengan pandemi COVID-19 dan jangan pernah mengatakan bahwa apapun yang terjadi saat ini itu merupakan akhir dari segalanya. Tetaplah membaca firman Tuhan setiap hari. Karena apa? Karena Tuhan itu bisa memakai firman yang kita baca, yang kita renungkan, di mana ketika kita membaca, merenungkan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, kita akan merasakan damai sejahtera, kita akan merasakan sukacita, walaupun belum tentu hidup kita benar-benar penuh dengan kebahagiaan, hidup kita walaupun penuh dengan penderitaan yang kita alami hari demi hari yang terus berdatangan satu persatu. Tetapi selalu ingatlah, masih ada Tuhan yang memegang kontrol dari kehidupan kita. Oleh karena itu tetaplah membaca, melakukan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu masih sanggup untuk memulihkan dunia ini. Tuhan masih sanggup memulihkan bangsa ini. Tuhan masih sanggup memulihkan kehidupan kita yang saat ini mengalami remuk redam. Kalau kita sudah lama tidak membaca Alkitab, kita hanya sekedar mendengarkan sepintas lalu, malam hari ini saya ajak, yuk kita kembali mau bergumul bersama dengan firman Tuhan setiap hari. Dan kiranya ada kekuatan yang Tuhan nyatakan, ada pertolongan, ada damai sejahtera yang senantiasa ditinggalkan, dan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu tetap patuhi protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Kiranya kalau kita harus berpergian, tetap jaga jarak, pakai masker, tetap saling mengingatkan satu dengan yang lain. Upaya yang kita lakukan ini sungguh untuk melindungi keluarga kita,
komunitas kita, sehingga kita boleh sama-sama melewati badai pandemi COVID-19 ini bersama dengan Tuhan dan komunitas. Dan saya yakin dan percaya selalu ada pertolongan dan pernyataan Tuhan walaupun badai itu datang di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat,